Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Iyo Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran pertama. Anak-anak semuanya simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami apa yang disampaikan Pak Irwan. Salam semangat dan sukses untuk kalian semuanya. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Halo anak-anak kelas 4, kita akan belajar pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran ke-1. Tema 2 ini adalah hebatnya cita-citaku. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pembelajaran 1 ini meliputi muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Dan muatan pelajaran IPA KD 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. KD 4.2, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Adapun tujuan pembelajarannya meliputi 1. Melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. 3. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 4. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Nah, anak-anak, amatilah gambar tersebut. Ceritakan pendapatmu tentang gambar tersebut. Apakah kamu mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, anak-anak, gambar tersebut kita lihat bahwa di sini ada dua orang, yang satu adalah seorang anak dan yang satu adalah seorang yang sudah dewasa dan mengajari anak tersebut. Nah, maka pekerjaan orang tersebut adalah seorang guru. Guru yang mengajari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan bimbingan secara intensif, memerlukan bimbingan yang lebih dibandingkan anak pada umumnya. Nah, anak-anak, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan kepada kita kelebihan-kelebihan maupun kekurangan pada diri kita masing-masing. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut anak-anak, ayo membaca. Ada sebuah teks bacaan dengan judul Kisah Seorang Guru Anak Berkebutuhan Khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru, bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan, ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak itu memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus.
Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang lebih baik bagi anak-anak tersebut. Nah, anak-anak, di sini tadi ada cerita dari seorang dokter bernama Sangita Lahman yang terketuk hatinya untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Dia bahkan bersekolah dan menimba ilmu serta keterampilan untuk membantunya memahami anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini. Siapakah Sangita Lahman? Siapa ya? Sangita Lahman adalah seorang wanita muda. Dia seorang dokter yang beralih profesi menjadi guru-guru anak prasekolah. Seorang wanita muda dan juga seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Mengapa ia ingin menjadi guru? Nah, dia itu ingin menjadi guru. Mengapa? Karena dia mencintai kegiatannya ketika mengajar anak-anak prasekolah. Kemudian, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Dia menunjukkan sikap ingin tahu dan mau belajar. Ditunjukkan di mana? Di sini, memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan. Nah, ini adalah sikap ingin tahu dan mau belajar. Serta bekerja keras. Kita lanjutkan. Menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Nah, guru yang baik itu sikapnya banyak sekali. Sikap-sikap positif yang dilakukan guru itu bisa menjadi guru yang baik, seperti jadi guru yang hangat, kemudian bersahabat, kemudian mau berkomunikasi, kemudian mau mendengarkan, kemudian sikap-sikap positif yang lainnya. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang ada puisi berjudul Cita-citaku karya M. Ridwan Hafiz. Kita baca ya. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, anak-anak, apakah judul puisi tersebut? Nah, di sini judulnya adalah Cita-citaku. Kemudian, siapakah yang membuat puisi tersebut? Di sini yang membuat puisi adalah M. Ridwan Hafiz. Lalu, bercerita tentang apakah puisi tersebut? Nah, cita-cita ingin menjadi seorang dokter dengan perjuangan, yaitu belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian, apakah yang membedakan puisi tersebut dengan bacaan sebelumnya? Nah, bacaan sebelumnya ada seorang Sangita Lahman yang merupakan dokter ingin menjadi seorang guru. Kemudian yang ini adalah mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Nah, di sini perbedaannya ada beberapa anak-anak cita-citanya ada yang berbeda. Di depan tadi dia malah ingin menjadi seorang guru. Kalau yang di sini ingin menjadi seorang dokter. Kemudian yang kedua, cita-cita itu tumbuh waktu
sudah bertemu dengan anak-anak prasekolah ketika mengajar. Sedangkan untuk yang ini cita-citanya tumbuh sejak kecil. Nah, itulah perbedaan dari bacaan tadi dengan puisi ini. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, silahkan amati gambar berikut ini. Nah, kamu bisa mengamati gambar ini. Di sini ada 2 orang, kemudian di sini ada hewan. Kira-kira apa? Dokter hewan. Nah, ini adalah seorang dokter hewan yang bertugas untuk merawat, kemudian memelihara, bisa juga menyembuhkan penyakit yang diderita oleh hewan-hewan. Nah, tahukah kamu untuk jadi dokter hewan, kamu perlu tahu banyak hal tentang hewan. Kamu harus tahu juga misalnya metamorfosisnya, kemudian harus tahu tingkah laku hewan tersebut, kemudian harus tahu jenis makanan hewan tersebut dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, kamu harus tahu di sini. Tahukah kamu tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Nah, di sini kuncinya metamorfosis sempurna itu ketika telur menetas, bentuk tubuh hewannya tidak sama dengan bentuk induknya atau bentuk hewan dewasanya. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, setelah telurnya menetas, bentuk tubuh hewan tersebut masih mirip dengan induknya atau hewan dewasa. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah daur hidup katak. Di sini telur, kemudian seperti ini. Nah, kamu lihat daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Nah, ini telur menjadi berudu. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian tumbuhlah kaki belakang. Nah, ini berarti berudu berkaki. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Nah, ini katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nah, ini adalah katak dewasa. Jadi urutannya adalah telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, katak kecil, dan katak dewasa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada kecoa anak-anak. Ini daur hidupnya. Kita lihat penjelasannya. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Ini telur berubah jadi nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami perubahan, pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Jadi di sini telur jadi nimfa, ganti kulit, kemudian jadi dewasa. Kita lanjutkan lagi. Ini ada capung.
Kita lihat daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Ini telur jadi nimfa, kemudian ganti kulit menjadi capung dewasa. Selanjutnya, perhatikan ini daur hidup nyamuk. Kita simak penjelasannya. Daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan menjadi jentik-jentik atau tempayak. Nah, ini adalah jentik-jentik anak-anak. Kemudian ini adalah tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Jadi nanti kalau ada air yang menggenang, silahkan dibuang ya anak-anak, biar tidak jadi tempat tinggal nyamuk. Setelah cukup umur, tempayak ini akan berubah menjadi pupa. Setelah beberapa berubah menjadi nyamuk muda dan dewasa, tidak hidup di air, ia bertelur. Nah, di sini ada di sana telur, kemudian jentik-jentik, kemudian tempayak atau pupa, di sini nyamuk dewasa. Nah, ayo bandingkan. Nah, kita lihat daur hidup katak, kecoa, dan daur hidup capung serta nyamuk. Nah, bagaimana urutannya? Di sini ada telur, berudu berkaki, katak berekor hingga menjadi katak. Kemudian untuk kecoa, kita lihat bahwa dia telur jadi kecoa kecil dan kecoa dewasa. Kemudian untuk capung, telur jadi nimfa, capung muda, capung dewasa. Kemudian untuk nyamuk, telur, jentik-jentik, tempayak, nyamuk dewasa. Nah, anak-anak silahkan bandingkan metamorfosis keempat hewan tersebut. Manakah yang mengalami perubahan bentuk ketika telur menetas? Ketika telur menetas, manakah yang bentuknya tidak mirip hewan dewasanya? Coba kita lihat. Bagaimana dengan katak? Katak menetas seperti ini, berudu. Kita bandingkan dengan katak dewasanya. Berbeda? Iya, berbeda. Dan yang ini, kecoa, telur menetas menjadi ini. Ini dengan hewan dewasa. Ternyata mirip. Nah, kemudian capung, telur menetas jadi ini. Ini dengan ini. Ada kemiripan. Kemudian yang ini, telur menetas jadi ini. Bandingkan dengan ini, berbeda. Jadi yang berbeda adalah katak dan nyamuk. Nah, dengan demikian katak dan nyamuk mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan kecoa dengan capung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ini sempurna, yang ini tidak sempurna. Paham anak-anak? Ya, pintar sekali. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai di refleksi pembelajaran anak-anak. Nah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah mempelajari tentang isi puisi. Nah, kita tadi sudah mencari isi puisi itu tentang apa saja. Kamu harus bisa menentukan isi dalam sebuah puisi. Caranya bagaimana? Kamu harus membacanya dan memahaminya. Kemudian kita sudah mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup, di mana tadi daur hidup ada dua jenis. Ada metamorfosis sempurna yang kondisi jika telur menetas akan berubah menjadi hewan yang berbeda dengan induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, jika telurnya menetas maka akan menjadi hewan yang mirip dengan induknya. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar, tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak.
Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.